Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga selamat malam buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jadi ini ada beberapa tutorial saya mengenai pengisian instrumen akreditasi tahun 2024 untuk SD, SMP, MTS, MA, dan SMA. Sedangkan untuk yang kekhususan belum saya buat ya teman-teman. Nah, di sini ada instrumen alat bantu untuk pengisian instrumen mulai dari format 3.2, 4.3, laporan individu dan simpulan dan saran, serta adanya dokumen wawancara serta observasi. Di sini juga saya sudah siapkan daftarnya untuk butir 1 sampai dengan butir 14. Bagaimana cara kerjanya? Sistem cara kerja dari instrumen atau alat instrumen ini adalah hal yang perlu kita persiapkan dalam pravisitasi adalah hasilnya di format 3.2. Nah, format 3.2 didasarkan pada 5 dokumen wajib, kemudian 1 video. Nah, 5 dokumen wajib tersebut untuk mempermudah kinerja kita akan menggunakan yang namanya aplikasi tambahan karena tidak terfasilitasi di alat bantu saya ini. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi. Ini adalah salah satu contoh di bagian yang putih, hijau, dan putih lagi ini. Cara menelaahnya sangat gampang. Yang putih ini adalah bagian dari kinerja dari Bapak Ibu. Jadi bagian putih ini bisa diganti. Kemudian ini adalah prompt atau perintah yang nantinya akan dimasukkan ke sebuah aplikasi. Kalau saya dalam hal ini saya menggunakan Humata Bapak Ibu. Humata ataupun Cici. Ini adalah AI yang bisa bantu kita menelaah sebuah dokumen. Jadi kita bisa menelaah sebuah dokumen dengan bantuan AI. Jadi nanti contoh pada kinerja komponen 1, butir 1, dan indikator 1. Kita lihat di situ ini berhubungan dengan komponen kinerja pendidik. Jadi kinerja pendidik bisa kita lihat nanti di dokumen RPP maupun di KSOP. Anda bisa pilih salah satu atau dua-duanya, kemudian kita masukkan saja di saya sign up dulu ya teman-teman. Nah, ini berbayar ya teman-teman, tapi harganya murah sekali. Kita beli di Shopee saja, yang berlangganan langsung di sini. Masalah linknya nanti silakan Bapak Ibu bisa cari sendiri di Shopee, harganya kisaran 20 sampai 25.000 per bulannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin folder dulu, kemudian tambahkan folder nama sekolahnya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu masukkan ya, kita masukkan ke 5 file-file itu ke dalam sini ya, file yang dalam bentuk PDF. Jadi yang videonya nggak bisa ya teman-teman. Untuk videonya silakan nanti ditonton kemudian disimpulkan sendiri. Tapi 5 dokumen wajib ini sudah ada di dalam, kemudian kita bisa as ya. Ini asnya, ini fungsinya adalah untuk menanyakan apa saja yang ada di dalam dokumen tersebut. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan jawaban? Jawabannya nanti didasarkan pada ini ya teman-teman. Prompt ini tinggal kita copy. Yang berwarna hijau di kolom 1 di copy dulu, kemudian dimasukkan ke Humata ini. Jadi ini kita contohkan ya. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita sambil menunggu jawabannya, nanti dia akan menganalisa apakah di dalam dokumen kurikulum yang ada, ini salah satu contohnya, apakah tersampaikan secara. Nah ini dokumen wajib. Nah dia langsung menunjukkan bahwa ada bagian dalam dokumen tersebut yang membahas mengenai peran dari pendidik ya dalam kesetaraan. Oke.
Itu salah satu contohnya. Terus gimana? Kemudian kita copy di sebelah sini. Anda mau ambil keseluruhan atau mengambil beberapa bagian saja bisa dengan mengcopy seperti ini, atau kalau mau ambil keseluruhan tinggal copy di sebelah sini. Oke. Kemudian masuk lagi ke sini dan dipastekan di bagian kolom putih ini. Kita coba ya. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl V kita ganti. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Oke, setelah ini muncul, maka yang ini akan berubah secara otomatis. Nah, perubahan yang hijau ini itu artinya hasil dari sini masuk ke dalam sini untuk sebagai acuan dari prompt tersebut. Jadi kita copy lagi ini, kemudian masuk ke Humata lagi, kemudian dia akan memunculkan. Konsepnya seperti apa? Yang dimaksud adalah yang pertama di 3.2 itu kita diminta untuk menelaah dokumen wajib untuk mengetahui apa saja yang sudah ada di dalam dokumen tersebut dan apa saja yang belum ada yang nantinya kita gunakan sebagai dasar ketika melakukan asesmen di lapangan. Jadi makanya di sini dia akan munculkan dokumen yang akan kita telaah di saat kita melakukan visitasi, dari sisi dokumen apa, wawancara apa, observasi apa, dia akan munculkan semua. Istilahnya sebagai guidance kita untuk melakukan visitasi. Oke, saya pastikan dulu benar-benar ngerekam ya. Oke, masih ngerekam. Oke. Itu untuk format 3.2. Kita selesaikan sampai dengan 59. Ya, 59 indikator. Seperti itu. Jadi kerja Bapak Ibu semua sudah disimpulkan oleh sebuah mesin yang kita sebut dengan AI. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi yang namanya Cici. Kelebihannya ya, ini teman-teman ya, kita install dulu aplikasi Cici ini. Kalau bisa install di desktop teman-teman. Kenapa kok install di desktop saya sarankan? Karena dia akan sangat banyak membantu teman-teman semua. Ini contohnya pembahasan di sini terlalu kaku dan terlalu panjang. Kalau kita sudah install, kita tinggal masuk aja ke sini. Jadi kita ini ya. Ya, kemudian kita bisa perpendek. Oke. Dia akan muncul di sini. Kalau tiba-tiba yang keluar adalah berbahasa Inggris, bisa teman-teman buat ulang sampai dengan benar-benar berbahasa Indonesia, atau dijeda dulu kemudian nanti beberapa saat diinikan lagi, karena memang basicnya AI itu kan dibuat untuk berbahasa Inggris bukan berbahasa Indonesia, jadi harus dipahami ya teman-teman. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah ubah seperti ini juga bisa, atau kalau seperti ini saya sarankan lebih banyak supaya bisa jadi guidance kita memang. Jadi format 3.2 itu secara konsep adalah sebagai contekan kita, sebagai panduan kita ketika melakukan visitasi. Oke. Format 3.2 ini sebenarnya tersinkronisasi dengan sheet di bagian dokumen. Nah, di bagian dokumen ini dia akan tersinkronisasi di prompt untuk jenis dokumen. Ini sudah saya berikan perintah yang sesuai. Apakah dengan prompt yang sama hasilnya akan sama semuanya? Tidak. AI itu punya kemampuan untuk berkomunikasi atau menyampaikan bervariasi. Jadi ketika nama dokumennya, instrumennya berubah, maka inputan yang berubah, maka hasilnya juga akan berubah. Oke. Nah, telah dokumen ini nanti harusnya kosong teman-teman. Yang putih ini sebagai contoh saja, saya masih ada isinya. Jadi teman-teman bisa masukkan ini ke aplikasi Cici ya. Aplikasi Cici itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal copy di sini ya. Kemudian dimasukkan ke sini. Oke. Kemudian di Ctrl V ya. Nah, dia akan muncul sendiri, dia akan merangkum apa saja yang dibutuhkan contohnya. Ya, ini contohnya. Nah, dia akan meringkas karena dari yang tadi panjang guidance kita itu, dia akan meringkas sendiri, kemudian dia akan muncul seperti ini. Jadi
Yang akan kita lihat adalah catatan pembelajaran yang menunjukkan sesuai dengan ini teman-teman, ya, sesuai dengan itu. Kemudian setelah jenis dokumen kita pantau, kita dapatkan, kemudian ini ada prompt ketika kita dapat RPP gitu. Nah, cara kerjanya gimana sih untuk telaah dokumen? Telaah dokumen kalau saya nih ya, cara saya, teknik saya adalah yang guidance ini yang kami dapat ini, catatan-catatan ini kemudian kita informasikan ke pihak asesi bahwa yang akan kami lihat adalah ini dan ini. Jadi ibaratnya kita kasih tahu ini yang akan menjadi ini, silakan nanti dipersiapkan biar kinerja kita bisa lebih cepat. Jadi ketika mereka sudah siapkan semua, tinggal kita menganalisa di sini. Mohon maaf ini masih ini manual. Kenapa saya bikin manual? Karena setiap bisa jadi ada dokumennya, bisa jadi tidak ada dokumennya. Jadi tinggal dilihat, kita punya contekan di sini. Catatan pembelajarannya itu harus menunjukkan pelaksanaan program remedial bagi peserta didik yang mengalami keterlambatan belajar dan membutuhkan lain. Ada nggak program remedialnya? Kalau nggak ada ya sudah, kita analisis aja di sini. Berdasarkan analisis dokumen yang telah kami lakukan, catatan pembelajaran yang menunjukkan ini tidak ada seandainya. Dan kemudian dalam RPP mencakup strategi memberikan dukungan lebih atau khusus. Ada nggak pernyataan itu? Jika ada silahkan ditulis di sini. Jadi telah dokumen membutuhkan kinerja atau effort yang lebih karena teman-teman tetap harus menganalisa dan nanti pihak sekolah kita minta untuk menunjukkan dokumen berdasarkan guidance yang sudah kita buat, dan itu sumbernya juga dari 3.2 seperti itu. Jadi 3.2 masih ada korelasinya dengan telaah dokumen. Silakan nanti teman-teman bisa kerjakan itu sampai 59. Kemudian kita masuk di ini ya teman-teman ya, kita masuk dari dokumen kita sudah bahas, kita lompat lagi ke wawancara. Nah, wawancara ini adalah bagian untuk menginput data informasi. Apa yang kita input adalah informasi dari pendidik, narasumbernya, pendidik, peserta didik, orang tua, kemudian kepala sekolah. Nah, di aplikasi saya ini saya sudah siapkan apa yang dimaksud dengan warna hitam ini. Warna hitam ini artinya di dalam buku pedoman tidak perlu kita tanya. Yang perlu kita tanya di sini di contoh komponen 1, butir 1 dan indikator 1 itu hanya peran dari pendidik dan peserta didik. Nah, untuk mempermudah teman-teman semuanya dalam melakukan interview, saya juga sudah siapkan ini pertanyaan yang spesifik untuk pendidik, spesifik untuk peserta didik. Jadi pertanyaannya tidak panjang, pendek saja, tapi bisa mau dipahamkan untuk peserta didik. Untuk pendidik dan peserta didik. Jadi kalau kita mau observasi di hari pertama, mau wawancara di hari pertama, kemudian yang datang adalah orang tua wali, ya tinggal kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di bagian mana yang ada? Oh, ternyata ada di butir 6 indikator 1 ya, tinggal ditulis teman-teman di sini hasilnya. Nah, kalau saya kasih kemudahan lagi, akan lebih enak kalau kita bikin rekaman. Jadi kita pakaikan voice to text. Nah, saya menggunakan aplikasi add-on dari Chrome. Jadi harus menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Kita pakai ini, namanya Space to Text Voice. Ini yang paling menurut saya mudah dan gratis lagi. Ini gratis. Caranya nanti teman-teman bisa install dari ini extension ya. Extension, pilih extensionnya, kemudian visit Chrome-nya ya. Kemudian teman-teman klik di sini voice ya. Voice to text. Ya, ini diklik tulisan seperti itu. Pilih yang paling atas ya teman-teman, yang tulisannya speech to text voice recognition ya. Setelah itu teman-teman tinggal install saja. Ini sudah status install di tempat saya. Setelah diinstal nanti jangan lupa kalau sudah terinstall ada informasi login, ikuti aja perintahnya. Kemudian ini di pin ya, biar nanti nampak di sini. Ya, kalau sudah di pin nanti dia akan nampak di sini teman-teman. Nah, cara kerjanya adalah teman-teman minta pendidik
Ya, contoh di sini ya. Ya, ini yang pilihan yang putih-putih ini, yang jawaban-jawaban ini bisa dikosongi teman-teman. Ini bisa dikosongin. Nah, ini sebenarnya contoh saja karena ini hasil kemarin ya teman-teman. Nah, ini. Jadi wawancara. Oke. Ini contohnya, ini saya hapus. Saya ingin tanya kepada sekolah gitu contohnya. Saya tinggal klik aja di sini ya. Kemudian saya tanyakan pertanyaannya. Ya, saya tanyakan pertanyaannya kepada peserta didik contohnya. Kepada pendidik. Saya tinggal klik di sini. Saya tinggal bicara. Apa bentuk hubungan yang saling menghargai antara guru dan murid yang dapat membantu proses pembelajaran? Menurut saya bla 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 dan sebagainya. Setelah itu teman-teman bisa copy ini, tinggal Ctrl C, kemudian klik di kolom ini, kemudian Ctrl V. Sorry. Ya, seperti ini. Nah, setelah ini terisi teman-teman, setelah ini terisi ya. Nah, ini kenapa catatan di saya itu kok panjang-panjang, karena begitu. Nah, tidak usah khawatir, karena apa? Yang panjang itu tidak perlu teman-teman baca lagi, karena apa? Saya sudah tanamkan AI di dalamnya untuk menelaah sendiri. Ini meskipun kok ada jawabannya padahal yang itu sudah dihapus, yaitu AI nanti akan melakukan correction sendiri, auto correction ketika ada isi di masing-masing kolom ini. Ini untuk telaah dokumen. Oke. Nah, teman-teman bisa lakukan itu di bagian yang lainnya. Oke, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah lagi membaca ini, karena akan ada AI yang membantu Bapak Ibu semuanya untuk meresum. Jadi kerjanya kita lebih simple. Ya, tetap harus ada effortnya, tapi tidak terlalu berat. Nah, coba hapus dulu ya semuanya. Oke. Saya coba hapus. Kemudian saya akan melanjutkan tutorial berikutnya. Nah, konsep berikutnya dari tadi kita sudah bicara dokumen, kemudian wawancara ya sudah, kemudian kita masuk di bagian tabel observasi. Nah, bagaimana cara kerja tabel observasi sama dengan wawancara? Kita bagian ini adalah bagian penginputan data informasi. Nah, di sini kan observasi kita melihat di lapangan seperti apa kondisinya, silakan Anda deskripsikan. Nah, untuk membantu teman-teman, saya sudah bikinkan list observasi. Teman-teman bisa melihat ini sebagai dasar penulisan ini. Apakah di situ ada apa tidak? Contohnya, pada observasi di butir 1, indikator 1. Bapak Ibu bisa lihat itu ada evaluasi interaksi pendidik dan peserta didik, keterlibatan peserta didik gitu ya. Itu ini adalah list, apakah terjadi apa enggak. Nanti tinggal Bapak Ibu sampaikan dalam bentuk deskripsi. Nah, ini apa? Ini adalah AI juga yang saya sudah siapkan untuk menyempurnakan informasi yang Bapak Ibu tulis di dalam jawaban isi ini. Jadi ketika saya menulis sesuatu di sini, maka dia akan otomasi melakukan correction menyesuaikan dengan pernyataan atau kata-kata yang lebih formal. Jadi nanti data observasi ini jenengan tulis di sini hanya satu, kemudian boleh diketik ya, berdasarkan hasil observasi yang kita lihat, guru pendidik telah menciptakan lingkungan belajar positif, seandainya seperti itu, maka dia akan secara otomatis membenahi di sini Bapak Ibu. Bisa dicoba ya. Saya tidak memberikan contoh biar tidak terlalu panjang video saya. Kemudian saya lompat di 4.3. Apa titik 4.3 ini? 4.3 ini adalah simpulan Bapak Ibu. Ini adalah simpulan dari inputan kita di dokumen, kemudian wawancara dan observasi. Nah, di 4.3 ini Bapak Ibu semuanya tidak perlu melakukan apa-apa. Di putih ini sudah bekerja secara automasi.
Jadi kalau sudah diisi dokumen, wawancara, dan observasi, maka 4.3 akan terisi secara otomatis dan menyesuaikan dengan simpulan yang sudah Bapak Ibu masukkan di data inputan dokumen, wawancara, dan observasi. Jadi nanti teman-teman di format 4.3 tinggal copy paste saja. Caranya tinggal copy saja seperti ini ya, sampai bawah, kemudian dikopikan di format 4.3-nya teman-teman. Nah ini seperti ini, tinggal Ctrl C ya, Ctrl C atau klik kanan di copy ya, di copy seperti ini biasa. Kemudian teman-teman bisa masuk di format 4.3 yang sudah ada, di format 4.3 yang ada di Sispena. Jangan lupa di bold semua di kolomnya, kemudian di Ctrl V. Seperti itu mudahnya 4.3 kita sudah terisi. Ketika format 4.3 itu sudah terisi, maka di laporan individu teman-teman juga akan terisi secara otomatis, termasuk penjelasan penilaiannya. Ini adalah professional justice teman-teman, mau dijawab sesuai dengan apa yang diberikan dianalisis oleh AI-nya, atau Bapak Ibu mau menuliskan sendiri, itu terserah Bapak Ibu sendiri untuk memberikan jawaban. Tapi kalau menyesuaikan, dia sudah siapkan alasan-alasannya Bapak Ibu. Ini sudah ada alasannya, tinggal nanti mengikuti. Oh iya, alasannya apa. Nah ini yang perlu diedit, tapi di sini tidak bisa diedit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa melihat saja jawabannya dan bisa mengcopy. Nanti dieditnya di Sispena ya, dieditnya di Sispena. Kemudian bukti teramati juga sudah muncul ya. Kemudian link ini berasal dari mana? Link ini berasal dari link drive-nya Bapak Ibu ketika menyimpan bukti-bukti dari masing-masing indikator. Jadi nanti linknya di Google Drive yang Ibu simpan itu kemudian ditanamkan di sini. Ini mohon maaf yang pertama ini belum saya kasih link ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Ini contoh saja. Ini linknya bisa dihapus. Jadi ketika Bapak Ibu menulis sesuatu maka dia akan berubah menjadi barcode. Nah, jadi kalau linknya dimasuk sini jadi barcode. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai dokumen unggahan nanti di Sispena. Jadi di Sispena itu bentuknya barcode Bapak Ibu. Ketika validator ingin tahu mengenai materi jenengan, gampang tinggal menggunakan handphone, di barcode akan tampak semuanya. Jadi ini menyesuaikan ya Bapak Ibu semuanya ya, untuk LI-nya. Nah, ketika LI sudah terisi beserta jawaban dan barcode-nya, bukti teramati juga sudah muncul, maka dia akan muncul di B1 ini atau butir 1. Dia akan otomatis muncul seperti ini. Nanti teman-teman bisa mengcopy dari sini saja, jangan dari LI ya, tapi di copy dari B1 sampai dengan B14 tadi, kopinya dari sini. Nah, jadi kalau memasukkan ke Sispena tinggal copy di sini teman-teman ya. Tinggal di copy, kemudian ini barcode-nya di screenshot, dikasih penomoran. Nah, contohnya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi snipping ya, snipping tool ya. Nah, snipping tool ini Bapak Ibu pakai seperti ini. Sorry, loh kok malah jadi di sini ya. Nah, snipping ya, snipping. Nah, ini aplikasinya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan ke sini new, kemudian di capture seperti ini ya. Kemudian nanti kan ada muncul tuh, ada save di sini. Tinggal di save, silakan dikoordinasi ditaruh di mana. Ini contoh punya saya sudah jadi seperti itu. Oke. Nanti setelah itu baru teman-teman masukkan ke Sispena, tinggal diunggah seperti itu. Ya, diunggah, jawabannya kita udah sesuaikan. Nah, untuk teman-teman khusus sebagai asesor 1 itu kan masih punya tanggungan untuk membuat laporan kelompok. Nah, nanti hasil dari Sispena yang sudah hasil rekapannya rasionalnya jenengan masukkan ke sini. Ya, silakan dimasukkan ke sini hasil rekapannya. Ini tidak perlu ya, tidaknya yang tidak perlu diisi. Hanya sebagai ini aja. Kalau mau diisi juga sebagai penanda juga tidak masalah. Jadi di sini ditulis nanti rasionalnya. Kalau rasionalnya sudah terisi dengan data yang valid, maka teman-teman tidak perlu lagi pusing-pusing untuk simpulan saran, karena saya sudah sediakan simpulan saran ini akan secara automatically melakukan correction menyesuaikan dengan data Bapak Ibu semuanya.
dan nanti tinggal copy paste masukkan di form catatan dan saran yang ada di Sispena. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi secara konsep ini adalah halaman depannya, cover booknya, dan daftar isinya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk lompat ke butir-butir yang jenengan mau pakai, ya teman-teman mau pakai. Kemudian 3.2 seperti yang saya informasikan adalah fungsinya sebagai tempat menganalisa dokumen wajib dan sebagai guidance kita nanti di rekap data yang perlu dikumpulkan saat melakukan visitasi. Kemudian di telaah dokumen ini adalah input data informasi mengenai dokumen, input data informasi mengenai hasil wawancara, dan input data mengenai hasil observasi. Sedangkan 4.3 ini adalah simpulan dari masing-masing inputan data baik dokumen, wawancara, dan observasi yang nantinya juga kita butuh kumpulkan di Sispena. Kemudian DLI atau laporan individu ini merupakan hasil automasi yang tidak perlu diedit-edit. Saya ingatkan lagi, LI ini tidak perlu diedit-edit, yang perlu diedit hanya keterangan ya dan tidak, karena dia tidak otomasi memberikan jawaban menyesuaikan, tidak. Anda punya pilihan, dan jangan kaget ketika nanti ada jawaban ya dan tidak di dalam dia memberikan rekomendasi dua jawaban, yaitu ya dan tidak. Ya dan tidak, monggo Anda bisa punya pilihan mau diambil ya-nya atau tidak. Contoh di sini dia menulis ada ya, tapi dia juga menulis tidak. Dia memberikan dua pilihan. Kalau Anda punya merasa kuat dengan jawaban ya, ya silahkan diambil ya-nya, kemudian alasannya diambil, kemudian ditambahkan data informasi lain. Tapi itu bisa dieditnya nanti di Sispena, tidak bisa diedit di sini. Kemudian laporan kelompok ini laporan yang didasarkan pada LI juga, tapi teman-teman bisa ngisi di sini ya, di bagian ini. Yang lain tidak bisa diisi teman-teman. Yang lainnya ini hanya bisa checklist, dan ini dasarnya adalah di Sispena laporan kelompok. Kalau laporan kelompok sudah terisi, secara otomatis nanti terisi juga di catatan dan saran. Untuk B1 sampai B6 ya B14 tidak perlu diedit karena ini sifatnya untuk di copy saja, karena dia otomasi juga. Jadi B1 sampai B2 B3 ini semuanya sudah otomasi teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya di nomor WA yang sudah saya cantumkan. Terima kasih.